Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Givanda Aryadi, Indah Pranita, saya sendiri selaku moderator, dan Muhammad Nanang Prayogi akan menjelaskan merancang sebuah sinyal generator menggunakan IC timer 555 oleh dosen pengampu Bapak Tony Sena Ayam Materi. Ya, bisa digeser Bang slide-nya. Nah, sebelum kita membahas merangkai rancangan IC timer 55, kita ketahui dulu apa itu IC timer 55. Nah, IC timer 555 merupakan IC sirkuit terpadu atau chip yang digunakan dalam berbagai aplikasi pemwaktuan sumber pulsa gelombang, serta aplikasi osilator. IC ini kita dapat manfaatkan dalam rangkaian elektronika sebagai penunda waktu atau delay timer, rangkaian flip-flop, dan osilator. Secara fisik, IC555 berbentuk DIP atau Dual Inline Package dengan package-nya 8 pin. Adapun spesifikasi dari IC555 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tegangan masukan atau catu dayanya kisaran 4,5 sampai 15 volt. Lalu besaran arus untuk 5 VDC-nya adalah kisaran 3 sampai 6 mikroampere. Besaran arus untuk 15 volt DC-nya 10 sampai 15 mikroampere dan maksimum output arusnya 200 mikroampere. Dayanya 600 mikrowatt dan suhu kerjanya antara 0 sampai dengan 70 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk simulasian ini kami membuat rangkaian pembangkit sinyal diskrit menggunakan IC55 dengan spesifikasi yang diinginkan, yaitu RB-nya kisaran 200 ohm dan RA-nya 150 ohm dengan C-nya adalah 10 mikrofarad. Yang pertama itu kita akan menghitung telonya. Dengan telonya yaitu 0,693 dikali RB dikali C, maka mendapatkan hasil untuk RB-nya tadi adalah 200, jadi 0,693 dikali 200 dikali 10 sama dengan 1386 kali 10 pangkat 6, hasilnya 1,386 mikrosecond untuk telonya. Selanjutnya untuk tegangan high-nya atau tegangan tingginya itu 0,693 dikali RB ditambah RA dikali C. Maka RB-nya adalah 200, RA-nya 150, mendapatkan hasil 242,55 dikali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 425 mikro. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan menghitung frekuensinya. Dengan rumus frekuensi sama dengan 144 per RA ditambah 2 RB dikali C sama dengan 100,44 per 150 ditambah 2200 dikali 10
di bawahnya adalah frekuensi, maksud saya frekuensi 144 per 550 dikali 10 mikrofarad sama dengan 262 Hz. Selanjutnya adalah menghitung periode T. Dengan T-nya itu adalah tegangan tinggi ditambah tegangan rendah ditambah tegangan tinggi. 1,386 ditambah 2,425 mendapatkan 3,8115 mikrosecond. Nah, selanjutnya barulah kita rangkai dengan nilai resistor dan kapasitor yang kita gunakan. Dan untuk rangkaian simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya Gipanda Aryadi. Kepada Gipanda saya persilahkan. Oke, terima kasih Indah. Jadi ini rangkaiannya kami menggunakan rangkaian di software aplikasi multisim. Nah, jadi kita lanjut ke kesimpulannya dulu ya. Nah, jadi kan tadi udah dilihat nih dari rangkaiannya seperti ini. Jadi ini menggunakan IC 55. Nah, IC 55 ini menggunakan, dia mempunyai 8 pin. Jadi kita ada RA, terus ada RB. Jadi RA ini kita menggunakan 150 ohm, terus RB kita menggunakan 200 ohm. Terus ada kapasitor. Nah, untuk kapasitor tersebut yang kita pakai ini yang C2, yang dari trigger, dari pin trigger sama pin threshold. Nah, jadi kita menggunakan 10 mikrofarad. Nah, untuk tegangan itu menggunakan 10 volt. Nah, kita lanjut. Jadi outputnya akan keluaran seperti ini. Outputnya itu dari R3. R3 ini merupakan resistor untuk LED. Nah, dari resistor ini kita jadi resistor ini digunakan untuk LED, dan dari output kita akan mengukur dari osiloskop bentuk gelombang diskritnya. Nah, kita lanjut. Nah, dilihat dari osiloskopnya itu berbentuk seperti ini. Jadi dia akan dari bawah, terus tadi kan sudah dijelasin sama Indah. Jadi dia menghitung T-low. Nah, jadi T-low ini yang dimana T-low ini 0,693, karena dari rumus dari sana ya, rumus dari apa datasheet IC timernya itu menggunakan 0,693 kali RB. Jadi RB dikali C. Jadi 0,693 dikali 200 dikali 10 mikrofarad. Nah, jadi didapatkanlah T-low sama dengan 1386 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1,386 milisecond. Kenapa milisecond? Sebenarnya hasilnya itu pertama second. Karena dari osiloskop ini harusnya milisecond. Nih, kita dapat melihat nih dari scale ini. Scale ini sama dengan 1 milisecond. Nah, jadi diubah lagi ke milisecond. Jadi didapatlah T-low-nya. T-low-nya itu yang di pas naik. Jadi pas naik itu pas datarnya itu sekitar 1,38 milisecond. Nah, untuk TH-nya, jadi TH-nya itu pas naik. Jadi pas TH-nya itu didapatkannya sebesar 2,4255 milisecond. Nah, jadi pas dia naik, jadi didapatkanlah sekitar waktu ya 2,425 milisecond, baru dia T-low lagi, turun lagi. Nah, untuk apa? Untuk menghitung frekuensi. Jadi kita lanjut untuk menghitung frekuensi. Nah, frekuensi ini kan sudah ada rumusnya juga dari apa jurnal yang kami temukan. Jadi dari itu yaitu rumusnya tuh 1,44 dikali RA. Jadi untuk RA itu kan tadi sekitar 150 ohm dikali ditambah buka kurung 2 dikali RB. Jadi 2 dikali RB itu 200. Jadi 2 kali 200 dikali kapasitornya. Dikali kapasitor itu 10 mikrofarad. Jadi didapatkanlah sekitar frekuensi 2, didapatkan frekuensi sebesar 262 apa Hz. Nah, jadi didapatkanlah sebesar frekuensi 26 Hz. Nah, tapi ketika kami merangkai di multisim, nah pas dicek itu yang didapatkannya adalah sebesar 2,243 Hz. Jadi tidak terlalu jauh perbandingan perhitungan dengan yang di aplikasinya. Nah, itu untuk
dari osiloskopnya seperti ini bentuk sinyal discrete-nya, dan kesimpulannya itu dari rancangan rangkaian ini bisa digunakan untuk menghasilkan rancangan yang diinginkan, yaitu dengan RB sama dengan 200 ohm, RA sama dengan 150 ohm, dan kapasitornya menggunakan 10 mikrofarad. Dan dapatkan frekuensi sebesar 262 Hz dan periode sebesar 3,8115 milisecond. Nah, kita juga bisa melihat gambar di atas bahwa frekuensi yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan apa yang dihitung. Nah, jadi coba kita langsung saja ke contohnya di multisimnya nih. Ini di multisimnya, kita besarin dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, nih RA itu kita menggunakan 150 ohm, terus untuk tegangan di 10 volt. Nah, di sini untuk LED ini dia bergantung sama dia biar tahanannya bisa, jadi pakai resistor 220 ohm. Nah, ini merupakan AC 55 virtual. Nah, jadi C1 ini merupakan kapasitor yang dari kontrol. Nah, jadi dia memang harus dikontrol dari menggunakan kapasitor yang dimana untuk mengkontrolnya. Terus ini ground, pin ground, terus untuk trigger sama threshold itu digabung, terus dirangkai jadi satu. Resistor tuh secara paralel sama kapasitor. Terus dari resistor RA ini kita lanjut ke pin RST, reset, terus ke pin VCC. Nah, untuk kita melihat tadi melihat sinyal ya, ini saya jalankan di sini. Nah, kita dijalankan dapat kita lihat kan LED dia menyala berkedip-kedip. Nah, tandanya sinyal sudah berjalan. Nah, kita lihat dari sini untuk osiloskopnya. Nah, dapat kita lihat di osiloskop ini berbentuk sinyalnya seperti ini. Jadi kan seperti saya bilang tadi, dia pas naik T-height sekitar berapa milisecond. Terus untuk turunnya dia berapa milisecond. Jadi kita berhentikan dulu. Nah, pas kita naik ini kan, ini naik, ini dia pas naik berapa milisecond. Ini yang di sini berapa milisecond, pas di turunnya nih sekitar berapa milisecond. Jadi dia perbedaannya itu pas naik itu sekitar 2,4255. Jadi lebih panjang pas dia berada di atas, terus pas di bawah dia agak pendek. Dapat kita lihat nih. Nah, pas di atas nih 2,455. Nah, pas di bawah ini dia sekitar 1, berapa milisecond. Nah, dapat dilihat perbedaannya. Terus untuk berapa Hz itu berapa Hz itu apa namanya itu untuk frekuensinya, yaitu tidak jauh berbeda di rangkaian sama di ini, di rangkaian sama yang apa dihitungkan. Pas kita lihat nih, nah dapat dilihat tuh frekuensinya tuh dapat 243 Hz. Jadi di perhitungan juga mendapatkan 262. Jadi sekitar minus 20-an lah. Jadi mungkin sekian dari saya, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Kipanda. Kami rasa demikian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok 10, yaitu mengenai IC Timer 555. Kami akhiri presentasi ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.